Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi ya perbincangan kita berkenaan dengan 21 sifat pemimpin yang amat diperlukan untuk abad 21 lah. In fact, selepas itu pun juga berlaku lah, sebab ini berdasarkan Quran dan juga hadis ya. Jadi kali ini saya nak cerita yang ke-14, iaitu menawan hati ya. Jadi menawan hati ini sebenarnya amat penting ya bagi seorang pemimpin, tapi dengan ikhlas lah, bukan berlakon ya. Kalau berlakon ni tak jadilah kan. Boleh dapat, betul sekarang ramai pemimpin yang berlakon kan, tetapi dia tak mendapat tidak mendapat pahala di akhirat lagi lah kan, nantilah. Jadi dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, dan mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka. Mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka, kan? Jadi itu dia ya, sifat pemimpin yang amat disukai lah, kan? Dan dia mengasihi kita dan kita mengasihi mereka, kan? Dan Rasulullah sendiri telah menunjukkan ini dan telah membagikan hadiah kan, kepada hampir semua orang lah yang dijumpa lah kan. Bahkan yang tak jumpa pun dia juga bagi hadiah lah kan. Jadi selepas perang Hunain, perang Hunain, dapat banyak harta rampasan kan. Dan harta rampasan ni Rasulullah banyak bagi kepada orang yang baru masuk Islam kan, baru masuk Islam. Maknanya kalau setengah tu yang masa pembukaan kota Mekah kan, baru tak sampai setahun, baru beberapa bulan masuk Islam dah dapat rampasan yang banyak lah. Terutamanya orang Mekah lah ni kan. Jadi orang Ansar, orang Madinah ni, dia rasa tak puas hati lah, kami dah lama masuk Islam ni kan, perang pun sama-sama, tapi kenapa dapat sikit. Jadi Rasulullah dengar itu. Kemudian Rasulullah kata, wahai Ansar, perbicaraan apa kan kamu buat ni kan. Kemudian mereka jawab, mereka tak jawab lah, mereka senyap je lah kan. Lepas Rasulullah kata, wahai kaum Ansar, apakah kalian tidak rela orang-orang itu pergi membawa dunia, itu harta dunia lah kan, sementara kalian pulang membawa Rasulullah, bawa Nabi Muhammad SAW ke rumah kalian, ke Madinah maksudnya kan. Mereka menjawab, tentu kami rela wahai Rasulullah. Jadi itu dia kan, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam tu dapat harta, tapi orang Madinah ni mereka dapat Rasulullah bersama-sama mereka, balik bersama-sama mereka ke Madinah ya. Jadi mereka merasa amat puas hati lah kan, tak dapat harta tak apa, tapi ada bersama-sama mereka Rasulullah SAW kan, mendapat hadiah juga kan. Dan juga Rasulullah juga ada bersabda kan, dia kata Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, dan Abu Ubaidillah pun di surga kan, riwayat Tirmizi lah. Jadi itu dia ya. Jadi semua sahabat-sahabat Rasulullah mendapat hadiah kan, mendapat kado lah, mendapat hadiah kan. Jadi Bilal bin Rabah ni kan, dia ni orang Habsi, orang hitam ya, bukan orang ternama, orang biasa-biasa saja, kulit hitam. Rasulullah kata aku dengar terompahnya kan. Tentulah Bilal amat gembira mendapat perkabaran sedemikian. Juga Muaz bin Jabal kan, Rasulullah kata dia ni penghulu segala ulama lah kan, segala cendekiawan kan. Dia penghulu kepada cendekiawan nanti di akhirat nanti kan. Jadi macam tu ya, Rasulullah memberikan banyak hadiah dan juga perkabaran gembira. Salman Al-Farisi kan, ketika dia nak jumpa Rasulullah, dia dah dengar berita masa dia belum Islam lagi, tapi dia nak jumpa Rasulullah, tapi dia kena tipu. Akhirnya dia jadi hamba di Madinah kan. Jadi Rasulullah telah minta dia supaya negotiate lah dengan tuan dia tu kan, dengan tuan dia tu orang Yahudi kan. Akhirnya negotiate, Salman akan menanam 300 pokok kurma dan membayar 40 uqiyah kan, lebih kurang 4.76 kilogram perak lah kan. Rasulullah minta semua sahabat-sahabat mengumpulkan 30 anak benih kurma dan tanamlah kan. Salman buat lubang, semua sahabat tanamkan kan. Dan Rasulullah telah memberikan emas ya, bukannya lagi perak, bagi lagi emas sebesar telur ayam, dan dengan demikian dia bebas lah kan, bebas kan.
Jadi itulah dia kan, dapat lagi hadiah. Dan Rasulullah bersabda, saling berhadiahlah kalian, nescaya kalian akan saling mencintai. Ya. Ini riwayat Bukhari. Kemudian saling menghadiahlah kalian, sesungguhnya hadiah itu akan mencabut kedengkian, kan. Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, kan. Jadi itu pentingnya kan, seorang ketua memberi hadiah, kan, memberikan perkabaran gembira, kan, supaya semuanya merasa amat-amat disayangi, kan. Bahkan kan Rasulullah tadi sahabat-sahabat dia yang dekat dengan dia, kan, bahkan yang tak dekat dengan dia, kan, seperti orang macam kita ni pun dapat hadiah juga daripada dia lah. Kan, Rasulullah pernah menunjukkan pernah menyatakan, ya, dia macam begini, ya. Pernah menyatakan rindunya untuk berjumpa dengan umatnya, kan. Beliau menyatakan tersebut di depan sahabat-sahabatnya ketika menghantar salah satu jenazah seorang sahabat. Semasa dikubur, beliau mengatakan, mintalah pertolongan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah pertolongan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah pertolongan kepada Allah daripada azab kubur. 3 kali, ya. Kan. Kemudian beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan ikhwahku atau saudara-saudaraku. Kemudian sahabatnya Abu Bakar pun bertanya, apakah maksudmu berkata demikian wahai Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kan, Rasulullah pun bersabda, kan, kamu adalah sahabat-sahabatku, kan. Tidak, dia kata, kamu adalah sahabat-sahabatku, yang bukan saudaraku. Saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku dan mereka mencintaiku lebih anak-anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedang mereka tak pernah melihatku, ya. Jadi orang seperti kita yang tak pernah jumpa Rasulullah dah 1000 lebih tahun ni, kan, kita mencintainya pun, ya, telah juga dikira sebagai saudara Rasulullah, kan. Jadi itu dia, kan. Jadi menawan hati ini, sama ada orang yang kita pimpin sekarang ke ataupun orang yang selepas kita mati ini, itulah dia, seorang pemimpin amat penting, ya, seperti yang juga disebut oleh Rasulullah, kan, amat penting untuk menawan hati semua orang lah, kan. Tapi ini tak bolehlah buat dibuat-buat dengan berlakon-berlakon lah, kan. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, tiada seorang yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat, kemudian dia mati ketika dirinya tetap menipu rakyatnya, melainkan tentu Allah mengharamkan baginya surga, ya. Jadi itu dia, ya. Kan, kalau kita berlakon dia nak bagi orang sayang kat kita pun, menipu dia tu, kan. Dan juga Rasulullah bersabda, kan, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukan di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Manakala orang yang paling dibenci oleh Allah dan sangat jauh daripada Allah adalah seorang pemimpin yang zalim. Jadi sebagai seorang pemimpin, begitulah, ya, perlu sentiasa memberi hadiah, memberi kabar gembira, memberikan kata-kata kasih sayang, supaya semua orang, rakyat ataupun siapa yang dipimpinnya merasa disayangi, merasa gembira, bahkan yang tak pernah jumpa dengan dia pun, kan, bahkan selepas dia mati pun, macam Rasulullah tunjukkan ini, kan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.